Shalom, selamat pagi saudara. Di pagi yang cerah ini kita mau mendekat kepada Tuhan. Kita mau naikkan puji-pujian kita, mazmur kita, karena Dia baik bagi kita. Dia baik dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Mengucap syukur, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah.
atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau Tuhan kami yang hidup, Tuhan pemelihara hidup. Yesus, Yesus namanya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami bermazmur bagi-Mu, kami bersorak demi nama-Mu ya Allah, yang kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh datang, kami boleh menghampiri tahta-Mu ya Tuhan. Layakan kami, mampukan kami untuk senantiasa menuruti rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Pakai firman-Mu pada pagi hari Tuhan untuk membimbing kami lebih lagi ya Tuhan. Kau pakai pembicara yang menyampaikannya Tuhan, Kau berkati dan Kau urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Saya percaya bahwa setiap kita senantiasa ada dalam penyertaan daripada Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengawali pagi hari ini untuk kita memasuki bulan yang baru. Kita tahu bahwa bulan ini adalah bulan kemerdekaan ya bagi bangsa kita Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu mari kita mau bersama-sama lebih bersemangat lagi Bapak Ibu Saudara, khususnya untuk kita melayani akan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan akan satu tema yang menurut kita Bapak Ibu Saudara ini sederhana tetapi sulit ya, atau mungkin tidak bisa kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Ya, tema yang akan kita renungkan pada bulan ini Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan kerendahan hati. Ya, satu tema yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, bagaimana bahwa di dalam setiap kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki yang namanya kerendahan hati. Ya, tentu saja kita harus melakukan atau memiliki kerendahan hati karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan contoh, bahkan teladan kehidupan yang nyata bagi setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu bagi setiap kita akan pengikut dan anak-anak daripada Tuhan, kita harus melakukan hal yang sama dalam setiap kehidupan kita di dalam dunia ini. Mari kita akan membaca satu ayat di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Amin. Ya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kerendahan hati, bahkan dikatakan rendahkan dirimu di hadapan Tuhan ya. Jadi di hadapan Tuhan ini kita itu tidak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara ya. Kita tahu bahwa Tuhan memiliki semuanya ya. Bahkan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara di dalam setiap perjalanan kehidupan daripada Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu Saudara, bagaimana Dia rela untuk meninggalkan semua yang Dia punya ya, untuk Tuhan itu lebih menuruti akan kehendak Bapanya dalam hidupnya. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menghidupi akan setiap hidup yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, untuk kita ini selalu memiliki dan menghidupi akan kerendahan hati dalam setiap kehidupan kita ya. Di dalam Matius 11 ayat 29 bahwa dikatakan Tuhan kita itu bukan hanya rendah hati Bapak Ibu Saudara, tetapi Dia lemah lembut ya. Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan kita itu tidak hanya rendah hati Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang lemah lembut ya. Kita mau terus belajar kepada Tuhan kita untuk kita memiliki sifat
rendah hati di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Adapun arti dari rendah hati Bapak Ibu Saudara yaitu sikap menyadari akan keterbatasan dalam diri kita atau ketidakmampuan diri kita sehingga seseorang itu tidak angkuh dan tidak memiliki rasa sombong dalam kehidupan kita. Ya, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara bagi setiap kita pada pagi hari ini ya. Jika semua yang kita punya dalam hidup kita ini adalah pemilik daripada Tuhan, lalu apa yang kita sombongkan dalam diri kita Bapak Ibu Saudara ya? Hidup yang kita punya itu adalah hidup yang diberikan oleh Tuhan ya. Kesehatan yang kita punya itu kesehatan daripada Tuhan. Kekayaan harta benda yang dipercayakan oleh Tuhan dalam hidup kita itu semuanya adalah milik daripada Tuhan. Lalu apa yang kita sombongkan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara? Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan mengenai sikap kerendahan hati di dalam setiap kehidupan kita ya. Sikap rendah hati itu bisa dilakukan di dalam hal yang pertama Bapak Ibu Saudara. Sikap rendah hati dapat dilakukan di dalam hal satu, punya kerelaan atau keberanian untuk mengakui kesalahan. Nah, satu sikap ini Bapak Ibu Saudara yang belum tentu semua orang itu bisa mengerjakan dan melakukannya dalam hidup kita masing-masing ya. Karena dikatakan punya kerelaan atau keberanian untuk mengakui setiap kesalahan ya. Kita mau mengakui setiap kelemahan kita. Kita mau mengakui setiap ketidakmampuan kita di hadapan Tuhan ya. Seringkali Bapak Ibu Saudara kita ini merasa paling bisa ya. Kita merasa paling benar. Kita merasa paling segalanya di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kita ini ingin dinomorsatukan Bapak Ibu Saudara ya. Kalau bisa kita inginnya itu ya diri kita yang diuntungkan daripada orang lain ya. Tetapi ada ayat firman Tuhan berkata, rendahkan hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka ia akan meninggikan setiap kehidupan kita. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara ya, kerendahan hati itu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu di dalam hal kerelaan hati atau keberanian mengakui setiap kesalahan dalam hidup kita ya. 1 Yohanes 1 pasal yang ke-9, jika kita mengakui setiap dosa-dosa dan kelemahan kita, maka Tuhan kita adalah setia dan adil. Kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin ya. Poin pertama yang dapat kita lakukan untuk kita memiliki sikap rendah hati atau kita bisa mengerjakan sikap rendah hati dalam kehidupan kita, yaitu di dalam hal kita berani untuk mengakui setiap kesalahan, kelemahan, ketidakmampuan kita di dalam Tuhan kita ya. Jadi tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk orang itu berani mengakui setiap kesalahan atau berani mengakui setiap kelemahan kalau dia tidak memiliki sikap yang rendah hati ya. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara ya, manusia ini dipenuhi oleh ego, dipenuhi oleh gengsi, dipenuhi oleh hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita perlu ingat Bapak Ibu Saudara, di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua, bagaimana Tuhan kita itu memberikan atau menasihati bagi setiap kita anak-anaknya untuk kita selalu memiliki sikap yang rendah hati dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ayat 3,
dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Amin ya. Jadi sikap rendah hati ini Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita ya. Jangan sampai kita tinggi hati, jangan sampai kita merasa sombong, kita merasa angkuh ya, karena ego yang kita punya Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, dengan ego kita, dengan gengsi kita, itu akan merusak semua apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita memiliki sikap yang rendah hati, maka sebetulnya kita sedang meneladani, sedang memperbaiki gambar diri kita yang rusak pada awalnya karena dosa kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita mau memiliki sikap yang rendah hati, sebenarnya kita sedang mendandani diri kita untuk kita kembali serupa dan seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, untuk kita melakukan sikap yang rendah hati dalam setiap kehidupan kita, itu dapat kita wujudkan di dalam hal memiliki kerelaan dan berani untuk mengakui setiap kesalahan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Lalu poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, sikap rendah hati dapat kita lakukan di dalam hal yang kedua adalah tidak egois. Dengan kata lain, mementingkan kepentingan orang lain. Amin. Jadi poin yang kedua ini Bapak Ibu Saudara ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, pada dasarnya manusia ingin dinomorsatukan ya. Manusia ingin diutamakan. Bahkan manusia itu ingin dianggap yang paling benar Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan kalau perlu orang lain dirugikan tidak masalah, jika diri kita itu diuntungkan dalam hidup ini ya. Kita buka di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi kita dapat melihat bagaimana Tuhan itu memberikan nasihat yang begitu luar biasa bagi setiap kehidupan kita, yang harus kita kerjakan supaya kita ini tidak mementingkan diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan dikatakan atau puji-pujian yang sia-sia ya. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, tujuan kita diciptakan, dipanggil oleh Tuhan itu bukan untuk diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita mengingat di dalam perintah amanat agung daripada Tuhan, katakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku ya. Jadi dengan kata lain sebenarnya Tuhan itu menginginkan agar setiap kita ini tidak hanya fokus kepada diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan mau agar kita juga fokus kepada orang lain. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, ketika hubungan kita dengan Tuhan itu baik, otomatis hubungan kita dengan sesama juga akan berjalan baik adanya. Ya, tetapi ketika hubungan kita tidak baik dengan Tuhan, maka saya yakin dan percaya hubungan kita dengan sesama kita juga tidak akan baik Bapak Ibu Saudara. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk kita memiliki atau menjadi pelayan daripada Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah dikhususkan untuk menerima janji dan anugerah daripada Tuhan, sebetulnya kita ini tidak boleh mementingkan diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara ya. Kita ada di dalam dunia ini ya. Kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin sebagai contoh kecil Bapak Ibu Saudara,
di lingkungan tempat tinggal kita ya. Mungkin ada tetangga kita yang sakit ya, atau ada mungkin tetangga kita yang mengalami kedukaan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita merasa wah gak seiman kok dengan kita, wah gak dia mungkin beragama lain ya. Tetapi ini Bapak Ibu Saudara yang menjadi kesempatan bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa membagikan akan sikap dan sifat yang dimiliki daripada Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu memiliki sikap rendah hati dalam hidup ini ya. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, kita hidup di masyarakat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki sikap rendah hati dalam setiap kehidupan kita ya. Seperti Tuhan Bapak Ibu Saudara ya, Dia sudah mengosongkan dirinya sendiri ya, mengambil rupa sebagai hamba. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita memiliki semuanya. Tuhan kita memiliki semua yang Dia punya untuk digantikan dengan hal-hal yang sia-sia dalam kehidupan kita untuk menebus dosa kita Bapak Ibu Saudara ya. Yang seharusnya mungkin Tuhan bisa aja gak mau turun ke dunia ya, tetapi karena Tuhan itu memiliki taat dan rendah hati kepada kehendak Bapaknya, maka Tuhan kita lebih menuruti apa yang Bapaknya perintahkan, yaitu untuk turun ke dalam dunia untuk mengambil rupa sebagai seorang hamba. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk kita memiliki sikap yang rendah hati, ada 2 poin yang dapat kita kerjakan. Yang pertama, punya kerelaan atau berani mengakui setiap kesalahan dan kelemahan dalam hidup kita. Lalu yang kedua adalah tidak egois, dengan kata lain mementingkan kepentingan orang lain juga. Karena kita tahu apa yang kita punya, apa yang kita miliki, semuanya adalah milik daripada Tuhan. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memiliki sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Mari kita bersama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan pada setiap kami untuk kami terus memiliki sikap yang rendah hati dalam kehidupan ini Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak hidup sendiri, kami hidup bersama-sama dengan sesama kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk kami dapat melakukan sikap dan sifat yang Tuhan miliki, yaitu rendah hati dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, bahkan tolong setiap kami yang sudah mengikuti doa pagi online ini, biarlah segala aktivitas yang kami kerjakan pada hari ini semuanya mendatangkan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya.